Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Bagi teman-teman yang ingin memasang sebuah pendingin ruangan yang ada remote-nya tapi tidak mau pasang AC karena biayanya terlalu mahal, instalasinya juga sulit, begitu juga listriknya yang terlalu mahal pula. Kali ini Cosmos hadir dengan kipas angin berukuran 16 inci yang sudah dilengkapi remote dengan tipe WFCR16. Mari kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja. Jadi kali ini saya tidak unboxing ya, karena repot ketika masukkan ke kardus lagi. Bagi teman-teman yang ingin tahu kardusnya seperti ini. Jadi ketika kalian beli offline, maka semuanya akan dimasukkan di dalam kardus, di bubble wrap dalam keadaan terpisah. Jadi terpisah seperti itu, tidak utuh seperti ketika kalian beli di toko offline ya. Biasanya ketika kalian beli di toko kan langsung dirakit. Oke, mari kita bahas bareng-bareng apa aja yang kita dapat ketika kita membeli online dan apakah merakitnya mudah atau sulit. Yang pertama, tentu saja kalian mendapat baling-balingnya. Jadi baling-balingnya warna abu-abu ya, seperti ini. Dan dia lumayan tebal dan sepertinya kuat juga. Ini ketika saya coba bengkokkan, dia lentur kayak gitu bahannya. Oke, bolak-balik warnanya abu-abu. Dan seperti ini baliknya, baling-balingnya cuma ada 3 ya. Kalian juga dapat lingkaran untuk baling-balingnya. Dan kalian juga mendapat pengaman baling-baling. Pengaman baling-baling ini dari kawat besi. Soalnya ada beberapa kipas angin yang pengaman baling-balingnya terbuat dari plastik, tapi ini besi. Ini plus minus sih. Ini nampak kuat dan kokoh juga kawatnya ketika kita pegang, tapi lumayan berat. Ya, konsekuensi dari besi yang tebal maka dia lumayan berat. Oke. Bolak-balik, jadi bagian belakangnya seperti ini, dia juga dari kawat besi dan lumayan tebal dan berat juga. Setelah itu ada pengaman untuk baling-balingnya dan juga ini pengaman untuk bagian kawat besi yang bagian belakang. Kalian akan mendapat remote-nya seperti ini, tidak terlalu besar. Di bagian belakangnya ada tempat baterainya. Baterainya 2 ukuran AAA atau A3 yang kecil itu loh, tapi tidak terdapat dalam paket pembelian, jadi kalian harus beli sendiri baterainya. Oke, kita tutup ya baterainya. Di dalam remote-nya ada 5 tombol. Yang pertama tombol on atau speed, yang kedua tombol swing, tombol timer, tombol off, dan tombol mode. Nanti kita coba satu persatu apakah bisa jalan dengan baik atau tidak setelah kita rakit ya tentunya. Oke, dan tentu saja yang tidak kalah penting, kalian juga mendapat mesinnya. Jadi mesinnya seperti ini, dan di dalam mesinnya ini ada tulisan Wallfan 16 in Cosmos kipas angin dinding 16 in, ukuran baling-baling 40 cm, kecepatan angin 220 meter per menit, daya masukan 46 watt, tegangan atau frekuensi 220 volt ya. Ini tegangan umum untuk Indonesia ya, buatan Indonesia. Nah, ini yang lumayan membanggakan ya, dia bukan buatan Cina, dari PT Star Cosmos Jakarta Indonesia. Jadi yang 16 in atau yang berukuran 40 cm ini bukan ininya ya, bukan total diameter dari kawatnya ini, tapi dari baling-balingnya. Kalau dari kawatnya ini tadi saya ukur dia berkisar 44 cm untuk lingkar pelindung baling-balingnya. Dan setelah itu di dalam mesinnya ini juga ada beberapa tombol, ada 3 tombol, tombol timer, tombol swing, dan tombol on off atau speed. Dan ada banyak sekali lampu indikator. Ketika kita hitung 1, 2, 3, ini untuk tombol, ini untuk kecepatan. Norm net slip ini adalah mode berputar, jadi dia geleng kiri kanannya itu ada mode-modenya. Setelah itu di atasnya ada 4 lampu indikator, ini untuk timer. Jadi dia bisa 0,5 hour, maksudnya setengah jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam. Jadi kalian bisa ngeset kapan kipas ini bisa berhenti sendiri atau mati sendiri. Jadi itu komponen-komponen yang kalian dapat. Setelah itu apakah merakitnya mudah atau sulit?
Sekarang mari kita rakit bareng-bareng. Caranya mudah. Pertama, kalian cari tempat untuk tatakan. Ini kebetulan kardusnya agak robek, jadi enak buat tatakan. Taruh mesinnya di bagian sini. Setelah kalian persiapkan bagian mesinnya, kalian ambil baling-baling bagian belakang. Setelah itu tempatkan itu di atas mesinnya. Yang ada cantolannya ini di atas ya. Jadi pastikan pas kayak gini. Oke, ketika sudah pas semua baut-bautnya terlihat, saya agak ataskan biar kalian bisa melihat dengan jelas. Setelah pengaman baling-baling bagian belakang terpasang dengan rapi dan pas, kalian ambil kuncian yang seperti ini. Oke, setelah itu kalian pasang kunciannya. Cara memasang kunciannya cukup mudah, tidak perlu pakai obeng, tinggal diputar saja. Dan kencangkan. Setelah dirasa kencang, kalian ambil baling-balingnya. Baling-balingnya menghadap seperti ini ya. Tinggal kita pasang saja. Oke. Setelah terpasang, kalian ambil kuncian baling-baling yang seperti ini, yang seperti topi ini. Oke. Tinggal kalian pasangkan aja. Ini memasangnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi putar ke kiri. Oke. Setelah terkunci dengan sempurna, tinggal kalian ambil tutup baling-baling bagian atas. Setelah kalian ambil ini, tinggal kalian pasangkan aja seperti ini. Setelah itu, kalian ambil lingkar pengaman baling-balingnya, kalian paskan. Untuk bagian ini, kalian perlu obeng plus untuk mengencangkan pengikat pengaman baling-balingnya. Kencangkan secukupnya saja, nggak usah terlalu kencang, nanti takutnya bautnya jol. Setelah semua terpasang, sekarang mari kita coba fungsinya, apakah dia bisa berfungsi dengan normal. Jadi pertama kita on-kan dulu ya. Untuk mengaktifkan atau me-on-kan, kita tinggal tekan tombol yang paling bawah ini. Dan indikator lampu 1 dan normal langsung menyala ya. Ketika kita tekan lagi, maka kecepatannya berpindah ke kecepatan kedua. Ketika kita tekan lagi, berpindah ke kecepatan ketiga. Ketika kita tekan lagi, maka dia akan off. Jadi untuk tombol on off-nya dan speed-nya bekerja dengan normal ya. Terus untuk swing-nya atau putar kanan kirinya apakah bekerja dengan normal? Ketika kita tekan, maka dia akan menengok, hampir jatuh, menengok ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk swing-nya atau tengokannya dia bisa bekerja dengan normal. Maaf, nggak bisa mencoba lama-lama mode ini sebelum terpasang. Setelah itu kita coba tes timernya. Setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam, 3 jam setengah, 4 jam, 4 jam setengah, 5 jam, 5 jam setengah, 4, 5, 6. Jadi ini 6 jam, 6 jam setengah, 6, 7 jam, 7 jam setengah. Jadi waktunya sampai 7 jam setengah. Lumayan lama ya. Saya belum benar-benar membuktikan apakah sesuai, misalkan 1 jam dan dia benar-benar mati 1 jam. Tapi saya rasa tidak ada masalah dengan fungsi timernya. Sebelum saya matikan, ketika teman-teman ingin tahu putarannya kayak gimana, dia seperti ini putarannya. Ini putaran 1, putaran 2, putaran 3. Sayangnya, ketika kalian atur manual dengan memencet tombol ini, kalian tidak bisa mengatur mode, apakah normal, net, atau sleep ya. Nah, jadi mode-mode ini hanya bisa diatur menggunakan remote. Oke, mari kita lanjut. Sekarang mari kita coba remote-nya, karena remote adalah salah satu keunggulan dari kipas ini ya. Jadi remote-nya seperti ini, ada 5 tombol di situ. Kecil ya remote-nya, dan ringan juga. Enak digenggam. Mari kita coba tekan tombol on, maka kipasnya langsung menyala. Bisa terlihat di situ, kipasnya langsung menyala dengan speed 1. Ketika kita tekan tombol lagi yang on ini atau speed,
kipasnya menyala dengan speed 2. Ketika kita tekan lagi ini, kipasnya menyala dengan speed 3. Ini paling kencang. Tapi ketika kita tekan lagi tombol on atau speed ini, dia kembali lagi ke speed 1. Jadi 1, 2, 3, begitu terus-terusnya. Setelah itu ketika kita tekan tombol mode ini, maka dia akan pindah ke mode NAT. Ketika kita tekan lagi, pindah ke mode SLP, nggak tahu, mungkin itu kepanjangan dari sleep. Setelah itu ketika kita tekan tombol timer yang paling bawah ini, maka indikator waktunya juga akan berubah. Jadi semacam ini. Sama ya, ketika kita tekan tombol di remote dan tombol fisik yang ada di kipasnya. Setelah itu kalian juga bisa tekan tombol swing atau menengokkan ke kiri kanan kipas ini, tapi ini nggak saya tekan ya, soalnya kipas ini tidak terpasang, jadi ketika saya tekan bisa terguling nih kipas. Ketika kalian selesai dengan kipasnya, kalian bisa tekan tombol off ini, maka kipasnya langsung mati. Jadi selain mesinnya berfungsi dengan baik, remote-nya yang kecil mungil ini pun juga berfungsi dengan baik. Setelah itu, seperti yang ada di thumbnail, kenapa saya kecewa dengan kipas ini, padahal kualitasnya bagus, mesinnya juga berjalan sesuai dengan fitur-fiturnya. Yang saya kecewakan adalah ini. Jadi setelah kipas angin ini saya pasang kurang lebih 1-2 minggu, dia pecah di bagian sini. Pecah seukuran rambut dari mulai sini sampai sini. Padahal saya rasa ini kualitas plastiknya lumayan bagus loh. Ketika saya bandingkan dengan kipas angin yang 100 ribuan yang pernah saya beli dengan ukuran yang sama, 16 in, dia ini kualitasnya terlihat tebal dan terlihat glossy. Tapi setelah saya pasang sekitar 2 minggu, dia malah pecah kayak gini. Soalnya kekurangannya adalah ini, kipas ini ketika diangkat ia lumayan berat. Hampir 3 kilo beratnya, sekitar 2,7 on, jadi hampir 3 kilo, lumayan berat. Dan plastik ini saya rasa kurang kuat untuk menopang ini. Ini entah saya saja yang apes atau rata-rata kipas angin dengan jenis ini gampang retak. Jadi tolong teman-teman yang pernah beli kipas angin Cosmos tulis di kolom komentar, atau ketika Cosmos melihat ini tolong berikan saya solusi. Apakah kerusakan macam ini bisa digaransikan atau tidak? Ketika saya unboxing pertama kali itu juga tidak ada yang pecah, soalnya saya terbiasa mengecek barang ya ketika unboxing, semua aman saja. Tapi setelah saya pasang sekitar 2 minggu dia pecah. Wah, sayang sekali ya, padahal bagus loh. Ini sudah saya coba, saya kasih lem plastik kayak gitu, terus saya pasangkan, sekitar 1 minggu retak lagi. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu video review kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan tentang produk ini atau ingin memberi solusi, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar kami semakin bahagia dan semakin semangat untuk mereview barang-barang yang lain. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan tombol notifikasi agar ketika kami ada video baru kalian bisa tahu. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, gitu aja. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.